الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, insyaallah Ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, sebuah karya yang tersebar ke seluruh penjuru negeri-negeri Islam, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau adalah seorang alim faqih yang merelakan usia mudanya untuk talabul ilmi. Beliau tidak sibuk bermain dengan teman-temannya, beliau tidak sibuk mengikuti perkembangan zaman. Beliau relakan usia mudanya, usia produktifnya, usia kreatifnya untuk tafaqquh fid din, untuk memahami syariat Allah Subhanahu wa taala, dan bukan pengorbanan yang sia-sia. Beliau wafat dalam usia yang sangat muda dan belum sempat menikah karena sibuk untuk memahami dan menyebarkan kebaikan di seluruh negeri-negeri Islam, dan bukan pengorbanan yang sia-sia. Usia pengorbanan beliau ratusan tahun, bekasnya masih sampai hari ini dinikmati asar-asarnya, kitab-kitabnya oleh para talabul ilmi. Para talibul ilmi di seluruh dunia masih memanfaatkan karya-karya beliau rahimahullahu ta'ala. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya menghisab amalan baik saja, akan tetapi juga asar kebaikan dari amalan tersebut. Itulah kelebihannya beribadah dengan ilmu dan menyebarkan ilmu. Orangnya sudah wafat, tapi bekas kebaikannya masih berlanjut hari demi hari, padahal orangnya sudah istirahat di maqbarah, di pekuburan, tapi pahalanya terus mengalir bersama dengan tulisan-tulisan yang selalu dibaca di pondok-pondok pesantren di seluruh dunia. Betapa besar ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang muslim yang wafat di usia mudanya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ikuti bagaimana beliau mengorbankan masa mudanya dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan karya-karyanya, tulisan-tulisannya, ijtihad-ijtihadnya yang berusia hingga ratusan tahun, masih insyaallah ta'ala hingga tahun-tahun yang akan datang. Ya, mungkin suatu hari kita sudah wafat, anak dan cucu kita masih akan mengkaji insyaallah ta'ala karya-karya beliau rahimahullahu ta'ala. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menuliskan pahala yang sangat besar kepada hambanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Maka pahala yang besar antum cari dengan meninggalkan bekas. Fokuslah pada amalan-amalan yang bisa dinikmati oleh orang-orang setelah kita. Fokuslah pada amalan-amalan yang bisa ditulis kembali oleh generasi setelah kita. Makanya bersyukur kalau antum bisa berada di sebuah lingkungan yang mana di situ diajarkan ilmu, diajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penjelasan para ulama salaf. Tulis, fahami, ringkas, ajarkan, biarkan generasi setelahnya memanfaatkan ilmu yang antum tulis. Bisa jadi ringkasan antum yang kecil
ikut mengambil bagian dari banyaknya pahala para ulama salaf yang dinikmati karyanya oleh generasi setelahnya hingga ribuan tahun kemudian. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah, pada hadis yang ke-9 dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukil sebuah hadis dari seorang sahabat Abi Bakrah Nufai' ibn al-Harith. Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqal muslimani bisayfihima falqatil wal maqtul fin nar. Qultu ya Rasulullah hadha al-qatil fama balu al-maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi, muttafaqun alaihi. Hadis muttafaqun alaihi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dengan jalur periwayatan yang berbeda atau sama? Berbeda. Ya, dua hadis yang sama dengan matan yang sama, jalur periwayatannya bisa berbeda, menunjukkan kuatnya hadis tersebut. Bahkan ditempuh dari jalur yang berbeda pun lafadznya sama persis. Ya, itu hadis dengan tingkat kesahihan sanad yang paling tinggi adalah muttafaqun alaihi. Abi Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul fin nar." Kalau ada dua orang muslim bertemu dengan ya, keinginan untuk saling mencederai dan melukai, ya, gelut, ya, saling menantang, ya. Kemudian ayo kita selesaikan, istilah zaman sekarang netizen salam olahraga katanya, ya. Kalau ada dua orang muslim yang saling menantang, kemudian keduanya memang saling ingin baku hantam, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal qatil wal maqtul finnar." Yang menang dan kalah dua-duanya di neraka. Ya. Jadi Islam itu agama yang menghilangkan kebengisan. Islam itu agama yang datang untuk menghilangkan peperangan. Ya, dahulu bangsa Arab sebelum datangnya Islam, dua orang teman jalan bersama, seringkali yang pulang cuma satu. Kenapa? Karena yang satunya mati, dibunuh oleh temannya sendiri. Ya. Dahulu ketika lihat temannya punya harta sedikit menarik, bunuh, ambil hartanya. Itu hal yang biasa terjadi di bangsa Arab. Ya. Temannya menyimpan sesuatu yang menarik baginya, bunuh. Teman baik, itu hal yang biasa zaman dahulu. Kemudian ketika datang Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan dua orang muslim sekedar berkelahi, belum berkelahi, ya. Suatu hari ada perselisihan, cekcok antara kelompok Ansar dan Muhajirin di kota Madinah, kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat Ansar dan Muhajirin ini bersih tegang. Kemudian mereka memutuskan untuk menyelesaikan dengan peperangan. Yang Muhajirin panggil teman-temannya, ayyuhal muhajirun. Ya, teman-teman Muhajirin dipanggil semuanya. Yang Ansar panggil teman-temannya, ayyuhal ansar. Ya. Satu dan yang lain saling memanggil kaumnya, berkumpul. Kaum Ansar berkumpul pada kubu yang satu, kaum Muhajirin berkumpul pada kubu yang satu. Ada beberapa sahabat yang lari menuju rumah Nabi Muhammad SAW karena khawatir ini perang saudara yang sangat besar, Muhajirin dan Ansar. Ya, masing-masing mengaku membela Nabi Muhammad SAW, tapi karena ada permasalahan, mereka ingin membuat peperangan perang saudara. Akhirnya Nabi SAW bersegera datang untuk berdiri di tengah-tengah mereka. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Atada'una bid'awal jahiliyah wa ana baina adhhurikum. Apakah kalian hari ini mau kembali ke zaman jahiliyah padahal aku hidup di antara kalian? Ya. Masih baru tantang-tantangan ini.
Apa vonis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jahiliyah. Ya. Tawuran, semua itu jahiliyah. Dan kalau ada yang wafat, dua orang muslim ya berperang hanya karena urusan perkara dunia, saling membunuh ya. Dua-duanya, yang mati maupun tidak, yang mati mitatul jahiliyah ya. Mereka divonis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mati dalam kejahilan ya. Kecuali membela diri ya, ada hadis-hadis khusus berkaitan dengan itu. Seorang muslim boleh untuk memerangi muslim yang lain kalau posisinya untuk membela diri ya, dan temannya tidak bisa dihentikan kecuali dengan kekerasan ya, maka boleh. Akan tapi selama mampu dihentikan tanpa pertarungan ya, tanpa kekerasan, maka wajib bagi seorang muslim untuk kaful adza ya. Ada di berita kemarin ya, seorang pelatih taekwondo ya, pelatih taekwondo. Taekwondo itu apa? Karate cabang kaki ya. Karate cabang fokusnya dengan kaki ya. Karate tapi cabang fokusnya dengan kaki. Dipukulin orang dia di jalan, seorang pelatih. Orang yang mukulin orang biasa, tapi beliau tidak melawan. Ini orang yang tahu ilmu agama begitu. Ya, dia tahu kekuatannya besar. Kalau dia lawannya bisa meninggal. Itu tendangan kaki berputarnya taekwondo itu kalau kena kepala bisa putus itu. Ya, syaraf lehernya bisa putus. Ya. Dia tahu kalau dia sampai terpancing emosi dan melawan, lawannya bisa meninggal. Ya, sih dia diam aja. Dipukulin sampai bonyok diam aja. Bukan karena dia lemah, karena dia terlalu kuat. Dia tahu yang mukulin itu lemah, dia milih diam. Dan dia tahu dipukulin rasanya seperti apa. Dia tahu betul, makanya dia mampu menahan diri. Dipukulin dia mampu tahan. Tapi kalau antum tidak mampu menahan diri, pukul lawan, ya. Tapi tujuannya untuk menghentikan pertarungan, ya, untuk mencegah mafsadat yang lebih besar, ya. Jadi ada perselisihan di pondok pesantren, di masjid, di masyarakat, ya. Hendaknya jangan sampai ada kejadian saling menantang sesama muslim ya. Tetap usahakan sabar ya. Kalaupun gunakan kalimat-kalimat yang tidak provokatif, tetap usahakan tambahkan, meskipun hati panas, meskipun hatinya panas, tambahkanlah kepala dingin. Rasanya pengen sekali kita melampiaskan itu ya. Hati yang panas itu rasanya pengen dilampiaskan ya, sama teman, sama orang yang betul-betul kata-katanya itu nggak masuk akal terkadang ya, pengen sekali kita marah. Tapi ingatlah Nabi SAW sudah pernah mengalami hari itu ya, dan perselisihan itu sudah pernah terjadi di zaman terbaik. Jangan sampai kita sholatnya berjamaah, puasanya bagus ya, membantu orang-orang lemah, ibadahnya banyak, akan tapi tidak mampu menahan diri dari saling menantang sesama muslim ya. Sesama muslim tidak boleh saling menantang. Semakin kuat Anda, semakin harus menahan diri. Kalaupun Anda tahan dengan pukulan, lakukan ya. Kalau tidak tahan, silahkan melawan selama masih mampu ya. Kalau itu bisa membuat puas, silahkan. Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Pernah ada seorang sahabat berkata kepada Nabi Muhammad SAW di jalan, tiba-tiba dicegat Nabi SAW. Para sahabat yang lain sudah siap pasang badan ya. Tapi beliau SAW mempersilahkan, coba apa yang kamu mau dari saya? Anda hutang kisos wahai Muhammad ya. Bagaimana? Ya, kamu dulu pernah nyakitin saya sekarang ingin pukul perut kamu ya. Wallahi saya lupa, kata Nabi Muhammad SAW, saya tidak merasa melakukan itu ya. Tapi saya yakin ya Rasulullah, kamu pernah memukul saya izinkan saya memukul kamu balik, karena ini qisas, ini hak dari Allah SWT. Oh baik, kalau memang kamu yakin, saya akan buka. Nabi SAW buka pakaiannya, kemudian sahabat ini peluk perutnya dan cium perutnya dan tempelkan pipinya di perut Nabi SAW. Kata sahabat ini, saya tidak menemukan cara untuk melakukan ini kecuali dusta kepadamu wahai Rasulullah ya. Kemudian dipeluk oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ini bisa membuat kamu bahagia, kenapa tidak ya. Jadi
Nabi SAW, kalau kamu dengan pukul saya selesai, pukul aja, ya, terus selesai loh. Tapi ya, jangan kemudian ada dendam dan lain sebagainya. Beliau enggak kemudian ayo yang menang, enggak saling menantang. Ya, kamu nantang saya, kamu pengen pukul saya, pukul, enggak apa-apa. Tapi kita habis itu sahabat lagi, bisa enggak? Ya, antum tawarkan seperti itu. Ya, kalau dengan mukul hatimu tenang, saya siap, dah dipukul. Yang penting jangan keras-keras. Ya. Kemudian jangan sampai kelenger, ya. Jangan sampai betem juga. Jangan sampai biru-biru. Ya. Terus mukul gimana itu begitu, ya. Kalau antum tidak mampu, ya antum bilang, "Enggak, kamu jangan mukul. Kalau kamu mukul, tak pukul balik." Ayo, gimana? Boleh juga, ya. Intinya lakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah, bukan untuk saling menunjukkan kekuatan. Semakin kuat seorang muslim harus semakin sabar, ya. Harus semakin banyak diamnya, banyak mengalahnya, itu semakin kuat, ya. Karena kekuatan itu ada di dalam hati. Suatu hari, ya, di dalam satu peperangan, sahabat Ali radhiyallahu anhu hari itu sedang sangat dimudahkan untuk menampakkan skill berperangnya. Banyak sekali musuh yang tumbang dengan tebasan-tebasan pedang sahabat Ali radhiyallahu anhu. Sampai ada seorang musuh, ya, yang pedangnya beliau radhiyallahu anhu sudah di lehernya, tinggal ditebas saja, musuhnya ngeludah ke wajahnya Ali sahabat radhiyallahu anhu. Kalau kita kira-kira gimana? Ya. Oh, kesempatan kalian. Pun waningi duniaku. Wah, bahasa Tegal dengan kayak gitu. Ya, dan semakin saat itu pedangnya dicabut, musuhnya ditinggal. Kenapa? Tadi kata beliau radhiyallahu anhu, saya menebas musuh karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang satu ini saya ingin menebas karena emosi. Karena dia sudah meludah ke muka saya. Saat itu saya tinggal dia. Bagaimana beliau radhiyallahu anhu memanajemen, semakin kuat justru semakin beliau tahan. Apalagi masalahnya karena emosi, pasti saya tahan. Kalau urusannya sudah lillahi ta'ala, nggak ada kata mundur. Tapi kalau karena emosi, lebih baik saya mundur, ya. Karena membunuhnya bukan lagi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena apa? Hubbun nafs. Ada yang menunjukkan saya ini lebih kuat dari kamu, saya bisa menebas kamu, ya. Tapi beliau justru tarik pedangnya ketika emosi itu muncul, ya. Seperti itulah akhlak para sahabat. Mereka tidak ingin membunuh karena emosi, karena api yang terbakar dalam dada, ya. Mereka selalu mengusahakan diskusi. Kecuali musuh ingin memerangi Anda, perangi balik, ya. Itu harus dilakukan. Difa'un nafs, ya, membela diri itu wajib. Tidak boleh kita menghinakan diri. Kecuali antum kuat, sudah dipukulin nggak ada masalah, silahkan. Antum mau seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau tidak mampu, silahkan lawan. Tapi tujuannya untuk menyelesaikan, bukan untuk saling menantang, menunjukkan kekuatan, ya. Karena pertarungan gelut, ya, permusuhan, al-qatil wal maqtul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang menang yang kalah hukumnya sama, huma finnar, dua-duanya di neraka. Kenapa? Karena yang menang dan kalah awalnya niatnya sama, ya. Hanya saja membedakan adalah kemampuan. Ada yang mampuannya lebih, ada yang mampuannya kurang, tapi dua-duanya niatnya sama, ya. Dua-duanya niatnya sama. Dan bagaimana kemudian kita bisa menyelesaikan masalah? Terkadang masalah itu selesai ketika kita memiliki ketegasan dalam sikap. Oleh karena itu di pondok-pondok pesantren diajarkan bela diri, ya. Bela diri, namanya juga bela diri, ya. Berarti untuk bela diri, bukan untuk menyerang, bukan untuk menyakiti, tapi untuk menghindari kita dihinakan, ya. Untuk menghindari kita dibully, ya. Menghindari kita direndahkan, maka bela diri. Kalau bela diri membuat antum merendahkan orang, itu namanya salah kaprah, ya. Semakin kuat, ya, biasanya ada ospek, ya, kakak kelas, ospek adik kelasnya, itu berarti kekuatannya salah digunakan, ya. Kedewasaannya salah digunakan, ya. Usia yang lebih salah digunakan, ya. Semakin dewasa semakin, ya, rendah hati, ya. Semakin menunjukkan, semakin kuat saya semakin sopan, ya. Semakin kuat saya semakin menyayangi, semakin melindungi, bukan semakin menyakiti, semakin ongkang-ongkang, ya, menunjukkan kakak kelas, ya. Baik jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala.
fi hadzal hadits al-iqab 'ala man 'azama 'ala al-ma'siyah biqalbihi wa wattana nafsahu 'alaiha. Dalam hadis ini nampak ya Nabi SAW menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menghukum seseorang karena isi hatinya yang ingin keburukan bagi saudaranya. Ya, karena isi hatinya yang buruk, pengen nyakitin, pengen mengalahkan, pengen menyiksa, ingin membuli, ingin merendahkan, ingin menunjukkan saya kuat, kamu lemah. Ya, itu merupakan hati-hati yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus meninggalkan perasaan-perasaan ingin menyakiti, ingin merendahkan, ingin membuli. Meskipun lawan kita menyebalkan, ya, lawan kita jahil, lawan kita kurang ajar, tetap semakin kuat Anda harus semakin rendah hati. Ya. Baik, hadis yang ke-10 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, jazakallahu khair Ustaz Suwanda ya. Hadis ke-10. Hadis ke-10 ini lumayan panjang ya. Enggak apa-apa ya. Dihapus saja. Ini udah selesai tulis. Ya, udah selesai tulis ya. Kalau sudah ditulis dibaca ya. Bisa enggak baca tulisannya sendiri? Bisa ya. Kalau menulis-tulis sendiri enggak bisa baca sendiri ya. Latihan baca tulisannya sendiri ya. Kemudian dihafalkan hadisnya ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخطئ خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه متفق عليه. نعم. Penting kita untuk belajar mendengarkan hadis dengan lafaz aslinya ya, karena ini adalah lafaz yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ba'sa, tidak mengapa kalau terkadang kita mendengar hadis berbahasa Arab kemudian kita belum paham maknanya, la ba's ya. Itu hal yang biasa. Akan tapi cukuplah semangat kita mendengarkan majelis hadis, di sana diucapkan kalimat yang pernah diucapkan oleh manusia terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa ulama cuma mendengarkan beberapa hadis, beliau menangis karena beliau merasa kalimat itu langsung diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum ingin merasakan itu, antum kuasai bahasa Arab, insyaallah bisa merasakan. Ya, beberapa hadis lafadznya betul-betul bukan lafadz manusia biasa. Betul-betul lafaz manusia pilihan, la yantiqu minal hawa ya, in huwa illa wahyu yuha, la yantiqu anil hawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bicara tentang ilmu syariat itu tidak pakai hawa ya, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau sallallahu alaihi wasallam kalau menyampaikan syariat Islam itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaznya luar biasa, pilihan katanya indah ya. Baik, kita akan lihat salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi ya. Maknanya zahir ya, antum bisa memahami ya. Salat seorang laki-laki ya, rajul berarti sudah dewasa ya, sudah aqil baligh, fi jama'atin berjamaah ya, salat laki-laki dewasa berjamaah di masjid, tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi, nilainya jauh lebih tinggi
dibandingkan salatnya di rumahnya atau salatnya di tempat kerjanya. Meskipun boleh, ya, meskipun boleh jika dilakukan salat berjamaah, sebagaimana fatwa Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwasanya salatul jamaah wajib wa kaunuha fil masjid sunnah. Salat berjamaah wajib, tapi dilakukan di masjid hukumnya sunnah. Oleh karena itu banyak karyawan-karyawan salat berjamaah di kantor, ya, guru-guru salat berjamaah di sekolah, musola sekolah, sah, ya, salatnya sah dan sudah mendapatkan pahala kewajiban, menggugurkan kewajiban salat berjamaah. Tapi keutamaan masjidnya ini yang berbeda. Ya, disinilah salatul rajul fi jama'atin, salat seorang laki-laki dewasa dalam kondisi berjamaah di masjid nilainya jauh lebih tinggi 27 derajat, ya. Maka 27 derajat ini kata para ulama menunjukkan kemuliaannya sangat jauh, ya, kemuliaannya sangat jauh, kemuliaan dunia dan akhirat. Nanti akan sampai beberapa lafaz hadis akan menunjukkan hal itu, ya. Jadi orang-orang yang ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala harus semangat untuk salat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu janji. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Pasti mulia, pasti mulia. Ya, mulia tidak selalu tentang harta. Ya, mulia tidak selalu tentang jabatan. Mulia tidak selalu tentang status sosial. Mulia itu tidak ada satupun hamba Allah Subhanahu wa taala yang merendahkannya. Ya, dimanapun dia berada, keberadaannya menjadi kerinduan bagi masyarakat. Dimanapun ketika dia pulang ke rumah, istrinya menghormati dia, anak-anaknya sangat sayang kepadanya. Ini orang-orang yang terhormat, orang-orang dengan derajat kemuliaan yang tinggi, dan banyak sekali, ya, banyak sekali laki-laki yang mungkin hartanya cukup saja, ya, status sosialnya bukan pejabat, ya, bukan orang-orang terpandang, akan tetapi keluarganya sangat hormat. Ya, akan tetapi masyarakat kalau ketemu beliau selalu tersenyum, menyapa, tidak ada satupun yang merendahkan, meskipun tidak suka. Ya, meskipun tidak disukai, tapi lawannya tidak pernah bisa memasang wajah tidak suka kepadanya. Padahal nggak suka, tapi kalau ketemu selalu senyum. Ya, kehidupan yang nyaman, dimanapun dia mendapatkan kawan, dimanapun disukai. Ya, ini orang-orang yang diberikan kemuliaan, urusannya dimudahkan, urusannya banyak sekali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang-orang seperti ini, kalau antum ingin kehidupan yang selalu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, mulia dimanapun Anda berada. Ya, yang lebih tua kepada Anda sayang, yang lebih muda kepada Anda segan, ya, musuh Anda pun tidak bisa membenci Anda, meskipun tidak suka, tidak cocok, tapi kalau ketemu bagaimanapun pengennya senyum, pengennya duduk bareng. Tapi kalau ditanya, saya sebenarnya nggak suka, nggak apa-apa, ya, itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum menjadi orang yang disukai dimanapun antum berada, dihormati dimanapun antum berada. Ya, siapakah mereka? Mereka yang senantiasa salat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, ya. Kejarlah ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ridha manusia kepada antum. Wa dzalika, tapi tidak semua orang yang salat di masjid itu pasti mendapatkan kemuliaan ini, ada syarat-syaratnya, ya. Wa dzalika, itu bisa terjadi karena banyak orang yang sholat berjamaah di masjid tapi masih mumet aja, ya, urusannya ruwet, tidak beres-beres, musuhan sama keluarganya sendiri, sama adik kakak ya dibully, ya, di masyarakat juga dikucilkan, padahal sering ke masjid, ya, sholat berjamaahnya di masjid. Ya. Solusinya apa? Ada syaratnya. Tidak semua yang sholat berjamaah di masjid mendapatkan kemuliaan, ya. Ada yang tetap mendapatkan kesulitan. Lalu siapakah mereka yang mendapatkan kemuliaan ini? Wa dzalika anna ahadahum idza tawadda fa ahsana al-wudu. Yang pertama, mulai dari wudunya dulu, bukan asal, ya, bukan asal sholat di masjid, wudunya harus bagus terlebih dahulu. Ya, salah satu hal yang kata para ulama makruh, meskipun kata Imam Ahmad jaiz, boleh, ya,
ngobrol ketika wudu. Ya, ngobrol ketika wudu meskipun kata Imam Ahmad boleh, akan tetapi khilaful aula, lebih baik tidak. Ya. Dan beberapa ulama mutasyaddid sangat keras mengatakan makruh. Kalau sudah makruh berarti kualitas nilai ibadahnya turun. Ya, maka kemuliaan salat berjamaah di masjid pun ikut turun. Kalau wudunya sepele, ngobrol. Ya, ngobrol ketika berwudu. Nah, ketika berwudu, batas-batas wudu diperhatikan. Kemudian penggunaan air, ya, penggunaan air kata Nabi SAW ketika berwudu, la tusrif fil ma wa in kunta fi nahrin jari. Jangan kalian boros menggunakan air meskipun di sebelah sungai yang mengalir. Ya, maka buka keran tidak boleh besar-besar. Ya, buka keran kecil, setelah itu tutup, baru kumur. Ya, buka keran kecil, ambil, ya, tutup dulu, baru kumur. Buka keran kecil, tutup dulu, baru kumur. Begitu. Ya, buka keran kecil, tutup dulu, baru raup. Buka keran kecil, tutup wajah, terus. Yaitu teknik menggunakan air. Jadi semakin banyak airnya, di badan terasa segar. Tapi secara syariat mengurangi kualitas ibadah. Karena Islam mengajak kita untuk berhemat air. Loh, airnya kan banyak. Jangan lupa, air yang kita keluarkan dari tanah itu pada asalnya tidak ada. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini kering. Ya, fa anzalna 'alaihal ma. Kemudian kita turunkan kepada bumi hujan. Fahtazzat warabat, ya, disitulah bumi mulai bergetar, dapat air, mulai tumbuh pohon, mulai keluar ikan, ya, mulai keluar hewan-hewan. Pada asalnya kering bumi ini. Ya. Maksudnya apa? Air itu bukan kepemilikan manusia. Manusia tidak bisa mengendalikan air. Ya. Saya bisa beli air 1 truk, ya, selama cadangan di bumi ini masih ada. Kalau hujan sudah berhenti setahun aja, nggak usah lama-lama. Ya, berhenti hujan setahun, cuma ada musim kemarau, sudah, Pak, repot. Mau pakai penyedot air impor dari Amerika sekalian, tidak ada gunanya, airnya nggak ada. Air tanah adalah serapan dari langit, pemberian dari Allah Subhanahu. Kemampuan Anda beli suatu barang tidak menunjukkan bolehnya menggunakan seenaknya sendiri. Ya, karena air ini pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kiaskan pada seluruh masalah. Ya, saya pernah menyampaikan, antum beli tisu saya yakin mampu. Semua orang mampu beli tisu. Ya, tapi jangan sampai penggunaannya israf. Ya, karena tisu itu bahan dasarnya bukan diciptakan manusia. Ya, bahan aslinya kayu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin Anda boros, semakin banyak kayu yang ditebang. Semakin banyak kayu yang ditebang, antum lihat kejadiannya seperti di mana? Di Sumatera sana, waliyahzubillah. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Ya. Jadi jangan kira efek kita konsumtif terhadap suatu barang itu efeknya nggak besar-besar. Pernah ada peneliti beras, ya, beliau aktivis beras. Dia bilang, tolong kalau makan 1 butir beras pun jangan dibuang ke tong sampah. Ya, kalau 250 juta orang Indonesia masing-masing nyisakan 1 butir nasi, itu jumlahnya sekian ton dalam sehari beras yang terbuang. Kalau seorang Indonesia kelakuannya seperti kita, 1 butir, 1 butir cuci buang, kelihatannya cuma 1 bulir nasi. Tapi kalau Indonesia kayak gitu semua, bayangkan berapa ton yang terbuang sia-sia nasi. Padahal banyak orang-orang yang susah makan, ya, yang ngimpi pengen makan nasi, kesulitan, tidak punya uang untuk beli. Ya. Jadi jangan sia-siakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena Anda mampu kemudian beli seenaknya. Ya, makan sesuai kebutuhan, minum sesuai kebutuhan, berwudu apalagi. Ya, ibadah yang sangat Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan pun tidak boleh israf. Jangan boros. Ya,
Maksimal mencuci wajah berapa kali? Kumur-kumur maksimal berapa kali? Maksimal berapa? 3? 4 boleh nggak? 4 nggak boleh, sahih ya, kecuali ya ada kondisi tertentu, yaitu mulutnya mungkin ada kotoran ya, mulutnya ada kotoran seperti habis menolong orang, seperti para relawan di sana ya dari Sumatera ya, mereka terjun ke air banjir, basah semuanya, penuh dengan lumpur ya. Ketika kumur 3 kali mulutnya tidak bersih, maka sampai bersih, boleh berkumur 4, 5, 6, 7 sampai membersihkan mulutnya dari lumpur ya yang terkumpul di mulutnya dan lain sebagainya ya. Kemudian mencuci kedua tangan juga, membasuh kedua tangan ya, itu juga maksimal 3 kali, lebih dari itu tidak boleh. Kalau dilakukan apa? Kualitas wudhunya turun, nilai ibadahnya turun, kemuliaan tadi nggak dapat meskipun sholatnya di masjid. Jadi bisa jadi kemuliaan sholat berjamaah di masjid ini terhalang karena wudhunya yang sembarangan ya, hanya karena wudhunya yang sembarangan, berlebihan dalam menggunakan air ya, atau bermudah-mudahan dalam wudhu, membasuhnya juga sembarangan ya, mengusapnya juga nggak lihat batas-batasnya. Sekarang kita ulangi coba, apa bedanya membasuh dan mengusap? Saya sudah pernah jelaskan. Apa bedanya membasuh dan mengusap? Nggak usah dipikir, wong itu dilakukan kok. Apa bedanya makan pakai sendok sama pakai garpu? Harusnya nggak usah mikir. Nah, karena itu melakukan itu ya. Ilmu itu akan sampai ke dalam hati kalau dilakukan, kalau anda tidak bisa ya. Apa bedanya membasuh dan mengusap? Ngomong. Membasuh adalah berwudu dengan air yang mengenai, kalau berwudu dengan keyakinan. Dengan keyakinan. Kalau mengusap tanpa keyakinan? Iya. Gimana maksudnya? Dengan keyakinan apa? Keyakinan bahwasanya wudhu ini sampai hari kiamat akan dibangkitkan. Apa gimana? Keyakinan seperti apa? Ayo ya. Membasuh itu adalah ya proses berwudhu disertai adanya keyakinan bahwasannya air tersebut sampai ke seluruh permukaan anggota wudhu. Adapun mengusap tidak perlu ada keyakinan tersebut, bahkan memang tidak disyaratkan menyeluruh ya, tidak disyaratkan air itu menyeluruh pada anggota wudhu, itu namanya mengusap. Nah, kemudian setelah berwudhu ya, jangan langsung bercanda ya, berdoa terlebih dahulu ya. Apa doanya setelah berwudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin ya. Baca dulu ya. Allahumma ij'alni minat tawwabin. Tawwab itu artinya apa? Hah? Yang selalu bertobat. Caranya gimana selalu bertobat? Bagaimana orang bisa menjadi tawwab? Bagaimana orang bisa selalu bertobat? Caranya bagaimana? Hah? Sering main game? Nggak mungkin ya. Sering nonton bola? Nggak mungkin. Apalagi sampai dengerin musik, nonton film, nggak mungkin. Jadi tawab tuh nggak mungkin. Jadi omong kosong ya, doanya itu dusta. Allah, ya Allah jadikanlah aku tawab, tapi sehari-hari main game, nonton video, dengerin musik, kan nggak mungkin jadi tawab ya. Jadi kita berdoa, ya Allah jadikanlah aku seorang tawab. Tawab itu yang apa? Yang selalu bertobat. Caranya gimana? Hah? Selalu mencari kesalahan diri sendiri, bukan kesalahan orang, bukan ya. Selalu mencari kesalahan diri sendiri. Oleh karena itu kata para ulama, merupakan akhlak para ulama salaf suudzon kepada diri sendiri
Makanya sering-seringlah berprasangka buruk kepada diri sendiri, jangan pada orang, pada diri sendiri. Ya. Baru sebentar. Baik, labas. Ya. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.